Bayangkan seseorang yang menghabiskan hidupnya untuk membela hak orang banyak, tapi dia harus meregang nyawa di rumahnya sendiri. Saat semua orang sedang sahur, dia justru dibungkam di rumahnya sendiri untuk selama-lamanya. Namanya Ermanto Usman, dia adalah ketua serikat kerja. Dia bukan sebagai pensiunan biasa. Desember kemarin, beliau sempat ada di podcast dia masih menyuarakan secara lantang tentang kasus dugaan korupsi triliunan rupiah. Dan itu bayangkan, itu bukan hal yang sedikit. Itu bisa digunakan untuk membangun sekolah, membangun infrastruktur, jalan, kemudian memperbaiki kesehatan kita. Tapi malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang sebenarnya mereka punya kekuasaan di bidang tersebut. Tapi kita lihat sendiri apa balasannya. Beliau tewas di rumahnya sendiri, istrinya kritis, dan polisi langsung memvonis kalau mereka itu kasus dugaan perampokan. Sementara kalau dipikir secara secara logika, kalau orang rampok pasti barang-barang di rumah itu pasti akan diambil, uang atau apa-apalah yang kalau perampokan kan identik dengan pencurian barang-barang yang mahal. Tapi ini yang diambil cuma 2 barang, yaitu handphone beliau. Dan terus terang pasti di handphone itu ada dokumen-dokumen penting. Dan ini perampokan bukan dilakukan oleh orang-orang yang haus akan harta, tapi orang-orang yang memang menurut saya ini yang akan haus kekuasaan atau terbongkarnya sesuatu kebusukan dari tindakan-tindakan kelakuan mereka di suatu perusahaan tersebut. Ada rasa sesak ketika melihat pejuang buruh, dia harus dihabisi seperti ini. Dia harus dibungkam seperti ini. Saya atau kami pribadi turut berduka cita atas kematian Pak Ermanto. Dan menurut kami ini adalah suatu hal yang menyedihkan. Beliau orang baik, beliau yang berani menyuarakan tentang kebenaran, dan beliau tidak menutup-nutupi. Beliau menyampaikan apa adanya sesuai data dan fakta. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.